Baik, selamat pagi semuanya. Bisa mendengar suara saya? Bisa Bu, bisa dengar. Bisa. Baik, terima kasih. Baik, kita mulai saja karena waktunya terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi Pagi Bu. Bu. Pagi Pagi Bu. pagi. Pagi. How are you? Fine. I'm fine, Miss. Fine. I'm good. You fine. Okay. Yeah, you don't really have to switch on your cameras. Jadi tidak perlu menyalakan kamera juga tidak apa-apa. Yang penting mendengarkan saja. Baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa semuanya pada kegiatan sosialisasi English for Specific Purpose ini. Saya mewakili Bapak Nur Wahyu Rahadi selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika menyampaikan selamat datang dan juga sekaligus permohonan maaf bahwa beliau tidak dapat hadir dalam kegiatan hari ini karena dikarenakan suatu hal. Kemudian, adapun tujuan dari kegiatan ini sebenarnya adalah untuk memperkenalkan kepada rekan-rekan semuanya mengenai metode pengajaran bahasa Inggris yang disebut sebagai English for Specific Purposes. Sehingga nantinya rekan-rekan mahasiswa semua akan lebih mudah untuk menempuh mata kuliah ini. Mengapa kok yang diminta hadir adalah rekan-rekan mahasiswa semester 1? Karena mata kuliah bahasa Inggris di jurusan Teknik Informatika diadakan dalam 2 semester, yaitu semester 1 dan semester 2. Di semester 1 Anda mendapatkan bahasa Inggris teori yang diampu oleh Ibu Diah ya, Ibu Diah ya. Kebetulan saya juga sama-sama di Teknik Informatika, hanya saja saya memang untuk semester 1 ini dimasukkan ke dalam kelas mesin dan kelas elektro. Baik, lanjutan dari mata kuliah bahasa Inggris teori nanti akan ada praktek bahasa Inggris di semester kedua, sehingga sehingga metode ISP ini nantinya akan diterapkan dalam mata kuliah praktek bahasa Inggris yang akan Anda tempuh di semester selanjutnya. Baik, sebenarnya kegiatan hari ini akan diisi oleh 2 orang, saya dengan Bu Eka Dia, akan tetapi saya belum bisa menghubungi beliau, mungkin ada sedikit masalah dalam line internetnya atau mungkin ada masalah yang lain, jadi nanti kemungkinan besar saya yang akan menyampaikan untuk materinya. Ya, baik, untuk menyingkat waktu saja, karena saya ingin meminta waktu rekan-rekan hanya sekitar 30-1 jam, tidak perlu terlalu lama karena yang pertama mungkin Anda banyak kegiatan yang lain dan juga pasti banyak tugas ya yang harus dikerjakan. Jadi ya cukup hanya 30 menit sampai 1 jam. Ya, sebentar ya, karena ada agak error untuk sinyalnya. Baik. Ya, saya akan share screen ya.
Ya mungkin waktunya. Oke. Ya ini dari kelas mana saja ini? ABCD. Ya, Betul, Bu. Oh, ini banyak yang teralihkan. Karena baik, ini untuk materinya juga saya agak susah untuk mengakses karena jaringannya ya sedikit bermasalah di sini. Oke, karena agak sulit juga untuk akses ke materinya, mungkin akan saya jelaskan secara general dulu apa itu ESP. ESP adalah English for Specific Purposes, yaitu bahasa Inggris yang memang diperuntukkan khusus untuk sekolah vokasi, khususnya kalau kita di Politeknik dan di jurusan Teknik Informatika. Baik, masih ada yang mau join ya. ESP itu sebenarnya bedanya apa sih antara ESP dengan General English? Ketika Anda teori kemarin belajar General English seperti greetings atau tidak? Greetings, kemudian tenses, iya bukan? Betul, Bu. Iya. iya, Bu. Lalu apa lagi? Selainnya greetings dan tenses. Apa yang kalian dapatkan dari mata kuliah bahasa Inggris bersama dengan Ibu Eka Diah semester ini? Comparison, Passive voice. Passive voice. conditional Ada sentence, lagi? Ya, conditional sentence. Ya, dari yang Anda sebutkan tadi itu termasuk ke dalam General English atau kita sebutnya sebagai GE ya. Jadi bahasa Inggris itu sebenarnya ada berapa sih Bu? Ada banyak sebenarnya. Jadi sub-subnya ada banyak. Perbedaannya adalah kalau untuk ESP itu sudah dikhususkan kepada materinya dikhususkan kepada jurusan. Jadi misalnya Anda berada di jurusan Teknik Informatika, maka bahasa Inggrisnya dispesialkan atau dikhususkan membahas mengenai materi-materi yang akan Anda pelajari ya di Teknik Informatika, seperti itu. Kemudian bahasa Inggris ESP itu ada apa saja? Itu bahasa Inggris ESP ada banyak sebenarnya. Ada bahasa Inggris khusus untuk hukum, bahasa Inggris khusus untuk medicine, kedokteran, kemudian bahasa Inggris khusus untuk teknik juga ada. Jadi perbedaannya apa Bu? Bahasa Inggris teknik mesin dengan bahasa Inggris teknik informatika berbeda sekali. Kenapa? Karena yang Anda akan pelajari nantinya di teknik informatika adalah misalnya bahasa Inggris khusus untuk pemrograman atau networking atau sudah ada yang ngambil Cisco di sini atau Mikrotik? Sudah ya belajar Cisco dan Mikrotik ya? Ya, Bu. Ya, jadi bahasa Inggrisnya memang sudah khusus di Cisco dan Mikrotik misalnya. Jadi seperti itu. Jadi bedanya kalau di mesin mungkin nanti akan belajar alat-alat berat, kemudian belajar bagaimana installment gitu untuk alat-alat beratnya, vocabnya pun belajar mengenai permesinan. Tapi kalau untuk
teknik informatika belajarnya adalah bahasa Inggris yang berhubungan dengan pemrograman, networking, iOS misalnya, seperti itu. Baik, karakteristiknya apa sih sebenarnya ISP itu? ISP itu sebenarnya karakternya dimulai dari pemenuhan kebutuhan dari learner-nya, dari student-nya, dari Anda sebenarnya, dari mahasiswa. Oleh karena itu, sebelum dimulai ISP nantinya, saya mungkin akan menghubungi tiap-tiap Anda untuk memberikan saran, advice gitu. Apa saja sih materi yang Anda butuhkan? Atau apa saja sih materi yang Anda rasa sulit gitu ketika Anda harus mengambil misalnya mata kuliah pemrograman seperti Cisco atau Mikrotik. Jadi apa saja yang Anda merasa kesulitan seperti itu. Jadi materi yang nanti akan dibentuk dalam ISP adalah materi-materi yang memang harus memenuhi kebutuhan Anda sebagai learner-nya, sebagai student-nya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harus sesuai dengan disciplines and occupations-nya. Anda adalah calon engineer, calon engineer ya, jadi teknik gitu, teknik informatika khususnya. Jadi otomatis semua materi yang nanti akan diajarkan itu harus berdasarkan teknik informatika. Jadi tidak boleh misalnya menyimpang nanti saya mengajarkan bisnis gitu misalnya, tidak. Jadi harus didasarkan sepenuhnya kepada jurusan atau disiplinsnya atau occupationsnya. Kemudian nanti akan diajarkan bahasa Inggris secara general juga nggak, Bu? Gitu. Bahasa Inggris general nanti mungkin akan diajarkan, akan tetapi kita akan lebih berkonsentrasi kepada bahasa Inggris secara teknik. Jadi English for Engineering. Itu yang nanti akan Anda dapatkan di semester 2 nantinya untuk praktek bahasa Inggris. Kemudian materi apa saja yang nanti akan Anda dapatkan di semester 2 dalam praktek bahasa Inggris? Yang pertama adalah tentu saja ISP, mengenai pemrograman, networking, kemudian job interview juga nanti akan ada, dan yang paling penting adalah pengenalan terhadap English Proficiency Test seperti TOEFL dan TOEIC. Ada yang sudah pernah mengambil TOEFL dan TOEIC sebelumnya? Pasti sudah pernah. Ketika lulus SMK atau SMA pasti sudah pernah mengambil tes TOEFL atau TOEIC sebelumnya, ya kan? Iya, Ya, Bu. Nah, ya nanti Belum, Bu. akan belum, ada yang belum? Ada yang belum? Belum, Bu. Belum juga, Bu. Belumnya kenapa? Apakah memang dari sekolahnya tidak diminta untuk sertifikat TOEFL dan TOEIC-nya atau seperti apa? Tidak disuruh. Dari sekolahnya nggak diminta. Sebenarnya diminta, namun ada kendala jadi nggak bisa ikut. Oh begitu, tapi tidak ada masalah ketika misalnya Anda tidak mengikuti tesnya gitu. Sebenarnya sih tidak masalah, hanya saja karena sebenarnya gini Bu, ada gurunya itu lupa, jadi akhirnya saya nggak ikut TOEFL gitu. Oh begitu. Lupa nggak menginformasikan. Oke. Ya, berarti ini kesalahannya human error ya dari gurunya ya. Betul. Oke. Jadi kenapa kok nanti di semester 2 akan diberikan materi mengenai English Proficiency Test seperti TOEFL dan TOEIC? Karena nantinya ketika Anda sudah semester 6 dan Anda akan lulus dan Anda wisuda, untuk salah satu syarat untuk pengambilan ijazah adalah sertifikat TOEFL. Jadi Anda harus lulus dulu dari TOEFL IPTP, TOEFL khusus di
Politeknik di Cilacap, dan nanti setelah mendapatkan sertifikat baru bisa Anda mengambil ijazah. Kok susah amat Bu syaratnya? Ya memang seperti itu. Jadi sejak awal memang dari kami, dari kampus memang mengharuskan ada English Proficiency Test yang memang harus Anda jalani pada akhir studi. Jadi karena kurikulumnya adalah di TI, di jurusan TI adalah bahasa Inggris itu di semester 1 dan semester 2, maka saya dan menempatkan materi untuk English Proficiency Test khususnya untuk TOEIC dan TOEFL di semester kedua. Begitu. Baik. Selanjutnya untuk materi selain TOEFL, kemudian selain ISP seperti bahasa Inggris untuk pemrograman, bahasa Inggris untuk networking, nantinya dalam mata kuliah praktek bahasa Inggris Anda akan lebih fokus kepada skill. Skill itu maksudnya seperti apa? Skill seperti listening, speaking, khususnya untuk presentasi. Jadi persiapkan diri Anda untuk semester depan, karena kemungkinan besar saya yang akan mengajar. Jadi untuk kemampuan untuk skill bahasa Inggrisnya, khususnya dalam speaking dan listening yang nanti akan saya lebih fokuskan. Baik, sampai di sini dulu ada yang mau bertanya? Atau mau curhat gitu, mungkin ada unek-unek kemarin ada mata kuliah bahasa Inggris di semester 1. Belum ada, Miss. Belum ada unek-unek? Nggak ada unek-unek, berarti sudah ini ya, sudah oke ya. Ini pertanyaan bahasa Inggris. Duluan. Bagaimana? Untuk bahasa Inggris itu ada di semester 1 dan 2 saja. Iya, 1 dan 2. Jadi semester 1 itu untuk teori, semester 2-nya praktek. Dan kebetulan karena memang semester 1 dipegang oleh Bu Eka Diah, nanti semester 2 saya yang akan mengampu untuk praktek ya. Mohon izin bertanya, Miss. Ya, silakan. Sebenarnya kalau di Indonesia itu lebih spesifiknya itu bahasa Inggris British accent atau American accent? Ya, jadi ada yang berarti Anda sudah paham ya, banyak accent di dalam bahasa Inggris ya. Ya, sebenarnya tidak hanya ada bahasa Inggris British dengan Amerika sebenarnya. Jadi ada banyak sekali accent di dunia ini. Misalnya ketika Anda berbicara dengan orang misalnya di Hong Kong, nanti Anda akan ada istilah seperti Konglish. Kemudian berbicara dengan orang Korea misalnya, akan terasa sekali accent Koreanya. Jadi ada Korean English juga. Kemudian kalau yang punya teman misalnya dari Australia, ini ada Australian English. Accent-nya akan sangat distinctive, jadi sangat-sangat berbeda ya. Jadi tidak cuma ada 2, British dengan Amerika. Yang paling sering digunakan yang mana, Bu? Gitu. Yang paling sering digunakan untuk mahasiswa Indonesia adalah Indonesian English. Jadi kita juga punya ya accent Indonesia sebenarnya. Hanya saja Anda mungkin lebih misalnya menyukai film-film barat misalnya western atau misalnya British gitu, dari film-film Inggris gitu misalnya. Jadi accent-nya terbawa, misalnya kalau terbiasa nonton Sherlock misalnya, atau terbiasa nonton series UK misalnya, UK series gitu, akan mungkin terbawa accent-nya. Akan tetapi sebenarnya tidak ada masalah gitu, mau pakai American English juga boleh, mau pakai British English juga boleh, atau pakai
Japanese English juga boleh sebenarnya, asalkan lawan bicara Anda paham. Jadi prinsip komunikasi adalah apabila Anda dan lawan tutur Anda sama-sama paham apa yang Anda bicarakan. Itu sebenarnya. Jadi besok Bu kalau misalnya ada mata kuliah praktik bahasa Inggris kemudian saya pakai misalnya Japanese English gitu misalnya, accent saya masih Jawa banget misalnya, boleh nggak Bu gitu, ngaruh ke nilai nggak Bu? Nggak, tidak berpengaruh. Jadi yang berpengaruh adalah bukan your fluency sebenarnya, tapi kalau saya adalah effortnya, usahanya, begitu. Terjawabkah? Baik, terima kasih Bu. Baik. Ada lagi? Ya mau curhat misalnya. Tidak ada? Belum ada lagi. Oke. Belum ada ya. Begini, karena memang sebenarnya untuk kegiatan hari ini hanyalah untuk memperkenalkan metode pengajaran yang akan saya berikan pada semester 2 nantinya. Jadi memang ya karena tadinya juga awalnya memang Budia juga akan memberikan materi kan, tapi memang sampai sekarang beliaunya masih kesulitan untuk join. Jadi mungkin ya hanya saya saja yang mengisi. Baik, untuk karena tidak ada pertanyaan. Oke, sebentar ya. Ini kok masih banyak yang baru mau join. Padahal sudah mau selesai. Oke, baik. Di sini sudah ada yang mau join English Club? Sudah adakah? Sudah. 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 Sudah ada? Ya, sudah ada kegiatan? Skip terus, Miss. Skip terus. Gimana? Baru Skip terus. Kemarin baru ikut debat sekali sih. Ya, kalian sudah pernah ikut debate, sudah pernah ketemu saya ya berarti? Iya. Sudah ikut. Nah, itu sudah merasakan Bu Nisa itu seperti apa ininya, cara ngajarnya. Ya, jadi salah satu cara untuk membantu Anda semua dalam beradaptasi terhadap materi yang akan saya berikan, khususnya untuk praktek di semester 2 adalah itu, bisa Anda misalnya mengikuti English Club. Kenapa kok saya merekomendasikan untuk mengikuti UKM English Club? Karena apabila Anda ingin mengasah skill Anda, khususnya dalam speaking dan juga listening, nah itu adalah salah satu cara yang menurut saya cukup efektif. Kenapa? Karena di English Club nantinya akan ada banyak teman-teman atau senior-senior Anda yang bisa Anda jadikan partner dalam berlatih. Begitu. Jadi kalau yang sudah masuk ke English Club, ya welcome. Nantinya akan ada banyak latihan untuk mengasah skill Anda ke depannya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri saja sampai di sini. Saya memang tidak akan berlama-lama untuk sosialisasi ISP. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih kehadiran Anda semua. Saya sangat mengapresiasi waktu Anda yang Anda berikan
untuk mengikuti kegiatan ini. Good luck for your study. Thank you, Miss. Thank Thank you. Miss. you. Okay. Thank you, And Miss. see you next semester. Alright, Miss. See you next Sampai ketemu. time. Alright, Miss. Ya, sampai ketemu ke depan ya. Ya, siap. Siap. Ya. Baik, Yep. terima kasih. Kita sudahi untuk sosialisasi hari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Thank you. Halo. Happy weekend, happy weekend. See you next time. Have a great time. See you next time.